Oke, halo semuanya. Kali ini saya sudah tebarin kartu Belanda saya, sengaja saya belum pilih ya. Untuk kamu sio anjing di bulan Juli 2020, apa yang akan terjadi sama kamu ya? Kalau seandainya cocok berarti ini energi kamu yang ketarik, kalau enggak berarti bukan. Ini general energi orang banyak, jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Oke? Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silahkan personal reading dengan saya. Kontak WA saya yang baru 0877 80551041. Nanti ada Monica, keponakan saya, yang akan membalas pesan kalian. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Oke, kita mulai sama-sama. Kita ambil kartu yang paling kanan. Di sini ada kartu rider gitu ya, kartu orang berkuda ya. Kamu mungkin menunggu kabar dari seseorang, bisa juga menunggu jawaban dari ya lamaran kerja gitu ya, atau kabar dari teman join, atau kabar dari seseorang ya. Intinya apapun masalah kamu sekarang ini, sepertinya hal baik ini sudah lama kamu nantikan gitu ya. Coba semoga kartu berikutnya positif ya. Oh, kartu negatif, kartu buku tertutup. Jadi yang kamu harapkan itu sepertinya kamu harus sabar gitu ya. Belum terbuka jalannya ini ya. Belum ibaratnya belum ada peluang ya. Bukan berarti nggak bisa. Buku ini harus dibuka. Nah, jadi istilah kata kalau kamu berusaha sesuatu, kamu harus berusaha lebih keras lagi. Kamu buka sendiri jalan untuk menuju apa yang kamu inginkan. Jangan cuma nunggu kabar baik aja, tapi kita perlu usaha, ya, perlu perjuangan gitu. Buku tertutup ini pelajaran hidup. Dibuka, dibaca, apa yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya rubah. Nah, itu yang harus dicari di buku tertutup ini. Oke, kita lihat kartu selanjutnya. Oh, ya. Kartu pohon ini positif, ya. Apa yang terjadi sekarang ini jalan karma kamu sih, karena ini pohon karma. Kalau untuk nanya pekerjaan, usaha, bisnis, ya, saya melihat mungkin ada yang harus kamu lalui, tapi setelah kamu bisa melewati ujian ataupun masalah yang sedang kamu hadapi, ini akan ada hal baik gitu, akan ada pertumbuhan, akan ada perkembangan, ya. Berarti akan ada jawaban yang kamu tunggu-tunggu itu ya. Sudah lama kamu menunggu ini, menunggu kedatangan kabar baik ini. Entah kamu menunggu seseorang, ya. Kalau untuk urusan bisnis ini kartu pohon ini bagus, tapi kalau untuk urusan asmara ini pohon karma, ya. Jadi istilah kata ada seorang di masa lalu yang masih kamu harapkan, ya. Jadi membahas asmara ini. Biasanya asmara itu belakangan, tapi tidak apa-apa ya. Oke, lagi connect ke asmara. Ini tipe orang yang susah untuk berkomitmen. Jadi kalau kamu berharap untuk segera mempunyai hubungan yang serius sama orang ini, saya nggak nyamin bisa secepatnya gitu. Tipe begini masih suka berpetualang, masih suka senang-senang, dia nggak suka terikat. Kalau kamu membuat dia nggak nyaman, dia bisa pergi tanpa alasan apapun, menghilang. Tapi tipe yang begini juga tiba-tiba dia bisa nongol, kayak jai langkung, datang dan pergi nggak diundang, ya. Kamu akan capek sendiri menghadapi orang seperti ini. Dan saya lihat kamu menjalin hubungan karma ya, bukan kama ya. Sampai belepotan ngomongnya ya. Apa itu hubungan karma aja? Hubungan yang hanya memberi kamu pelajaran hidup. Jadi kamu harus punya kesabaran yang lebih, ya, menghadapi orang seperti ini. Saya tahu perasaan kamu mungkin sudah berakar gitu, udah tumbuh, udah berkembang. Jadi susah kamu melepaskan diri dari orang ini. Oke, sio anjing itu kan tipe setia, tipe peduli. Kalau udah cinta sama orang tulus, ya. Tapi sayang kalau kamu tulus sama orang yang nggak tulus sama kamu. Kamu punya rencana
untuk menuju ke jenjang yang serius. Tapi orang seperti ini belum tentu punya pemikiran yang sama kamu. Oke? Jadi janganlah main perasaan, jangan menyiksa hati kamu sendiri gitu ya. Yang begini gak suka dikejar, sukanya mengejar. Jadi kalau kamu sama dia harus jinak-jinak merpati. Ya, tarik ulur, bikin dia penasaran. Semakin dia penasaran, dia akan semakin mengejar kamu. Tapi kalau kamu gampang untuk didapatkan, dia gampang bosan. Ini yang harus kamu ketahui. Oke, coba kita ambil lagi kartunya. Nih, nasihatnya apa? Ya, ada pilihan yang gak enak di sini ya. Kamu mau bertahan dengan situasi seperti ini atau kamu mau meninggalkan? Jadi ada pilihan antara dua. Ya, semua ada di tangan kamu. Kamu berharap sama orang seperti ini, ya sudah. Habis waktu kamu, dia datang entah kapan gitu ya. Dan setiap hari, setiap detik kamu gak bisa menikmati hidup kamu kalau kamu memikirkan orang seperti ini. Membuka diri ya, ini kamu harus membuka diri untuk melihat hubungan yang lain gitu ya. Jangan menunggu orang yang gak pasti. Oke? Kamu disuruh meninggalkan kalau saya di sini ya. Lihat di kartu ini. Tinggalkan. Gak usah bingung. Ya. Pelan-pelan. Kalau kamu mau melanjutkan hubungan ini, berarti kamu harus membuang banyak energi lagi. Gitu. Dia bisa aja datang tiba-tiba, gak ada merasa bersalah dengan alasan alibi apapun gitu ya. Orangnya mut-mutan, jenuh, suka bosenan. Sedangkan kamu tipe orang yang seriusan gitu, apa-apa kamu perasa ya. Saya rasa ini aja kalau untuk urusan asmara ya, entah single atau single parent gitu ya. Forget gitu ya, istilahnya lupain lah gitu ya. Lupain. Jangan membuang waktu kamu gitu ya. Memang sulit untuk menahan energi tarik menarik ini ya. Nanti pas kamu cuek dia datang kucuk-kucuk ya, kamu ketarik lagi gitu ya kan. Pas kamu udah gimana dia menghilang. Nah, gitu aja kayak anak main layangan gitu noh. Ya, ditarik, diulur sama dia gitu ya. Dibikin terombang-ambing perasaan kamu. Kan gak enak. Gak ada kejelasan. Oke? Kalau kamu yang berumah tangga, masalah ada di dalam rumah tangga kamu, yaitu sama-sama egois, sama-sama gak mau mengalah, ya, kurang keterbukaan, kurang saling menghargai. Yang satu masih asik dengan diri dia sendiri, ya, yang satu juga ibarat kata tuh egonya tinggi, jadi istilahnya mementingkan diri sendiri. Jadi kayak kata orang tuh punya suami kayak gak punya suami, punya istri kayak gak punya istri. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Bayangin aja kalau arah hidup ada dua gitu ya. Jadi nahoda semua kan hancur dong kapal, ya. Jadi nggak tahu tujuan, terombang-ambing. Ya kalau bisa diperbaiki rumah tangga, saya lihat ini masih bisa diperbaiki ya. Kalau kamu punya kesabaran masih bisa dipertahankan perkawinan kamu gitu ya. Itu aja sih. Saya nggak mau menganjurkan orang bercerai atau apa. Asal dia tahan aja, kan sudah menikah. Jadi banyak pertimbangan yang harus dipikirkan. Tapi kalau kamu masih belum menikah, ketemu orang seperti ini, no way kalau saya sih, mending pergi. Ya, nggak bisa nikmati hidup seperti ini, orang seperti ini. Tidak menghargai ketulusan orang. Apalagi kalau kamu yang tergila-gila sama dia, udah dia disepelekan. Oke? Soal rezeki, bagus kalau rezeki, walaupun awalnya mungkin di Juli ada kemandekan, tapi ini berkembang nih, ada rezeki nih. Ya, usaha kamu akan menghasilkan. Istilahnya seperti itu. Kalau bekerja, bisa jadi kamu jenuh di tempat kerja yang sekarang, tapi saya lihat di tempat yang sekarang kalau kamu ingin meninggalkan, ya kamu pertimbangkan, karena pekerjaan yang sekarang ini nggak jelek sih untuk kamu. Ya. Kalau kamu usaha mandek,
ini akan ada kehidupan lagi, akan ada hasil lagi, berkembang lagi. Jadi jangan putus asa, tetap jalankan. Kalau saya lihat di sini ya, tetap bertahan. Intinya yang bekerja, yang bisnis, pertahankan aja sih, gitu. Yang hubungan kalau suami istri ya perbaikin. Tapi kalau hanya pacaran gitu ya, kamu hanya ibaratnya belum ada ikatan yang resmi, udah deh berpikir 1000 kali deh kalau mau lanjutin sama orang seperti ini. Kalau udah married nih, makan hati. Orang seperti ini cocoknya berteman, happy berteman. Kalau dibuat suami atau kekasih, makan hati. Oke, saya rasa ini aja ya, nggak perlu panjang lebar. Semoga ada yang cocok ya. Akan hanya cocok sebagian orang aja. Ini general, bukan personal reading. Jadi bijak dalam menyikapinya. Terima kasih banyak. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye, thank you.